Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, at this week meeting, I'm Asrina Manurung with name 20002076. We discuss material regarding the organizational development process. The first discussion is about A. Organizational change process according to expert. Proses perubahan organisasi menurut para ahli. Perubahan organisasi merupakan suatu atau sebuah program perencanaan dan proses jangka panjang yang membawa transformasi dan perubahan dalam budaya organisasi melalui suatu pemanfaatan atau penerapan penelitian maupun teori berdasarkan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan. Studi tentang pengembangan organisasi ini membahas berbagai topik, termasuk itu efek perubahan, metode perubahan organisasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan dari suatu organisasi tersebut. Di sini, perubahan dari organisasi tersebut menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, according to Werner Burke and David Bradford 2005, organizational development is a planned change process that aims to increase the effectiveness of the organization as a whole by increasing harmony between my dimensions in the organization such as the external environment, mission, strategy, organizational development, and change, leadership, culture, structure, information, and reward system, as well as work policies and producer. Di sini menurut Warner Burke dan David Bradford 2005, ia mengatakan bahwa pengembangan organisasi ini adalah suatu proses perubahan yang terencana yang bertujuan dalam meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan dengan cara meningkatkan keselarasan antar dimensi utama dalam organisasi seperti lingkungan eksternal, misi, strategi, pengembangan perubahan organisasi kepemimpinan, budaya, struktur sistem informasi dan penghargaan atau reward, serta itu kebijakan dan prosedur kerja. Yang kedua di sini menurut Kushwara pada tahun 2019. Menurutnya yaitu pengembangan organisasi ini merupakan sebuah subjek khusus dari perubahan yang direncanakan yang diawali dengan sebuah set eklektik dari peralatan dan praktik-praktik ilmu tentang perilaku. Yang ketiga yaitu menurut Koch dan kawan-kawan pada tahun 2019. Di sini ia mengatakan bahwa pengembangan organisasi atau organizational development yang sering disingkat dengan OD adalah suatu pendekatan secara komprehensif terhadap perubahan-perubahan yang direncanakan atau didesain untuk memperbaiki dan menyempurnakan efektivitas dari suatu organisasi secara menyeluruh agar organisasi tersebut dapat bersaing. Pada proses perubahan organisasi ini terdapat beberapa fase, yaitu yang pertama fase perubahan berencana Pasenhim, yang kedua yaitu fase perubahan Kotter, yang ketiga yaitu fase perubahan berencana Bullock dan Batten, yang keempat fase perubahan menurut Martinez, yang kelima yaitu fase perubahan Kurt Lewin, dan yang terakhir yaitu fase perubahan Lipet. Yang pertama yaitu fase perubahan berencana Pasenhen atau Pasenhen Phase of Plan Change. Di sini ia mengatakan bahwa secara umum proses perubahan berencana meliputi 3 fase sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan untuk perubahan atau preparing for change. Dalam fase pertama ini meliputi 3 kegiatan, yaitu preparation, assessment, and strategy development. Yang kedua yaitu mengelola perubahan atau managing change. Dalam fase pertama ini meliputi 2 kegiatan, yaitu detail planning and change management implementation. Dan yang terakhir yaitu memperkuat perubahan atau reversing change. Dalam fase pertama ini meliputi 3 kegiatan, yaitu data gathering, corrective action, and coordination. Yang kedua yaitu fase perubahan Kotter. Di sini fase perubahan Kotter ini terbagi 3. Yang pertama yaitu fase keberakhiran, merupakan suatu fase dalam meninggalkan sistem lama. Fase ini memperlihatkan suatu keadaan di mana terjadinya suasana depresi. Yang kedua yaitu fase netral, merupakan fase untuk memperoleh dukungan sebanyak mungkin orang di dalam organisasi agar mau segera melakukan perubahan secara signifikan. Dan yang terakhir yaitu fase memulai dari awal, merupakan suatu fase dalam menerapkan sistem baru yang disertai dengan usaha untuk mengukur tingkat efisiensi dan keefektivitasan. Yang ketiga yaitu
Fase perubahan berencana Bullock dan Button. Menurut Bullock dan Button pada tahun 2000 dalam Wibowo menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan berencana perlunya dilakukan 4 fase tindakan. Yang pertama yaitu exploration phase atau fase eksplorasi, yang kedua planning phase atau fase perencanaan, yang ketiga action phase atau fase tindakan, dan yang terakhir yaitu integration phase atau fase integrasi. Selanjutnya yaitu fase perubahan menurut Marty Smith. Marty Smith dalam manajemen perubahan menyebutkan ada 3 fase penting, triangle of change, yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam perubahan. Fase-fase tersebut yaitu yang pertama, fase pertama yaitu mengupayakan perubahan dalam konteks organisasi atau organizational context. Yang kedua, fase kedua ialah mengupayakan perubahan melalui interaksi dalam kelompok. Dan yang terakhir, fase ketiga yaitu mengupayakan perubahan melalui perilaku anggota organisasi atau individual behavior. Selanjutnya yaitu fase perubahan Kurt Lewin. Di sini Kurt Lewin Robbins pada tahun 2008 mengajukan teori 3 fase perubahan dan sering disebut sebagai yang pertama itu fase pencairan atau unfreezing, yang kedua fase perubahan atau movement atau change, dan yang terakhir yaitu fase pembekuan kembali atau freezing of reversing. Dan yang terakhir yaitu fase perubahan lipid. Di sini model dari lipid Watson dan Wesley merupakan suatu perubahan atau perluasan dari 3 langkah fase perubahan dari Lewin, Lipid, Watson, dan Wesley yang mengembangkan fase prosedur perubahan Lewin menjadi 5 fase perubahan, yaitu yang pertama, pengembangan suatu kebutuhan untuk melakukan perubahan. Yang kedua, menciptakan suatu tata hubungan perubahan. Yang ketiga, melakukan perubahan. Yang keempat, generalisasi dan stabilisasi dari perubahan tersebut atau pengentalan kembali. Dan yang terakhir yaitu pencapaian suatu tata hubungan terminal. Okay, next. The second discuss is about phase after organizational development atau fase setelah pengembangan organisasi. Setelah dilakukan fase pengembangan organisasi, maka tahap selanjutnya adalah melakukan proses kontrol dan evaluasi. Di sini menurut Wibowo pada tahun 2008 yang mengatakan bahwa perubahan itu dapat terjadi pada diri kita maupun di sekeliling kita. Bahkan kadang-kadang kita tidak sadari bahwa hal tersebut dapat berlangsung. Perubahan di sini berarti bahwa kita harus berubah dalam cara mengerjakan atau berpikir tentang sesuatu yang dapat menjadi mahal dan sulit. According to Wibowo 2008, change can happen to us and around us. Sometimes we don't even realize that they are happening. Change means that we have to change the way we do or think about something, which can be expensive and difficult. 2. According to Muhammad Arifin 2017, change management is a systematic process of applying the knowledge, tools, and resources needed to influence change in the people who will be affected by the process. Change management is also understood as the effort taken by managers to manage change effectively, which requires an understanding of issue, of motivation, leadership, group, conflict, communication, and discipline. To change, management should have a good strategy according to the situation and condition that are or will occur. 2. Menurut Muhammad Arifin 2017 yang mengatakan bahwa manajemen perubahan merupakan suatu proses yang sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi suatu perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Manajemen perubahan juga dipahami sebagai upaya yang ditempuh oleh para manajer untuk mengelola perubahan secara efektif, yang dimana diperlukan suatu pemahaman tentang persoalan motivasi, kepemimpinan, kelompok, konflik, komunikasi, dan disiplin. Dengan demikian, manajemen perubahan semestinya memiliki strategi yang baik, sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang atau akan terjadi. Dan yang terakhir yaitu menurut Mardikanto pada tahun 2010, perubahan terencana adalah suatu proses yang dinamis, yang direncanakan oleh seseorang atau secara individu yang tergabung dalam suatu lembaga atau lembaga-lembaga sosial di sini. According to Mardikanto 2010, planned change is a dynamic process which is planned by someone individually or as part of a social institution.
And the three discussion is about characteristic of successful change atau ciri-ciri perubahan yang dapat berhasil. Di sini menurut Sondang pada tahun 1995, ciri-ciri perubahan yang berhasil itu antara lain yang pertama, kemampuan bergerak lebih cepat dalam arti lebih inovatif dan tanggap terhadap tuntutan lingkungannya. Yang kedua, sadar tentang pentingnya komitmen pada peningkatan mutu produk yang dihasilkan berupa barang dan jasa. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan para anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut karir, pekerjaan, dan penghasilannya. Yang keempat, orientasi pada pelanggan, preferensi dan kecenderungannya berperilaku selalu berubah-ubah. Dan yang terakhir yaitu, organisasi yang strukturnya menjurus kepada bentuk yang semakin datar dan bukan piramidal, antara lain berkat penerapan teknologi dan perubahan dari kultur dari organisasi tersebut. According to Sondang, the characteristic of successful change include number 1, ability to move faster in the sense of being more information and responsive to environmental demands. 2, aware of the importance of commitment to improving the quality of product produced in the form of goods and service. Number 3, increase the involvement of organizational members in the decision-making process, especially regarding the careers, jobs, and issues. Number 4, customer orientation prevents and behavior technical and hours changes. And organizational was structure tend to become increasingly flat rather than pyramidal, thanks in part to the application of technology and change in organizational culture. Okay, that's all the material at this meeting regarding the organizational development process. I end with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.